warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Trusma Pratiwi. Saya dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memaparkan terkait program penyuluhan saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penyuluhan pertanian. Yuk simak video berikut ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di akhir video. Dadah. Tema yang saya buat program penyuluhan pada kali ini yaitu dengan tema perencanaan usaha tani komoditas unggulan di Desa Jeruk, Kecamatan Lakar Santri dengan pemanfaatan berbasis website masa kini yakni Si Cantik. Pokok bahasan yang akan saya paparkan terkait penyuluhan atau program yang saya rencanakan yaitu yang pertama mengenai komoditas padi dan komoditas kacang tanah. Yang kedua, mengenai permasalahan. Yang ketiga, terkait solusinya bagaimana. Dan yang keempat, terkait kesimpulannya. Pokok bahasan pertama yaitu terkait komoditas padi dan kacang tanah. Desa Jeruk, Kecamatan Lakar Santri merupakan desa yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. Luasan lahan pertanian kisaran 1.100 hektar yang tersebar di 13 kecamatan yang masih berpotensi lahan sawah di Surabaya. Wilayah itu antara lain Lakar Santri, Sambikerep, Pakal, Benowo, Karangpilang, Tandes, Sukolilo, Rungkut, Wonocolo, Gayungan, Jambangan, Bulak, Wiyung, dan Gunung Anyar. Jumlah petani di Surabaya masih kisaran sebanyak 1.500 orang. Salah satu komoditas unggulan tepatnya di Desa Jeruk, Kecamatan Lakar Santri ini yaitu komoditas padi dan juga komoditas kacang tanah. Komoditas padi sendiri merupakan tanaman pangan yang penting di dunia setelah gandum dan jagung. Sedangkan kacang tanah merupakan tanaman yang mendapatkan prioritas kedua untuk dikembangkan dan ditingkatkan produksinya setelah padi. Petani yang berada di Desa Jeruk, Kecamatan Lakar Santri dalam pengelolaan hasil produk komunitas padi dan kacang tanah itu akan dipasarkan ke beberapa pasar lokal seperti Pasar Menganti dan juga Pasar Lakar. Pokok bahasan kedua yaitu terkait permasalahan. Di Desa Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam merencanakan usaha taninya, sehingga kesulitan untuk menentukan keuntungan yang diperoleh dan banyaknya resiko kerugian atau gagal panen yang terjadi, serta ketidak tercapainya surplus dalam melakukan usaha taninya. Komoditas unggulan yang terdapat di Desa Jeruk, Kecamatan Lakar Santri ini yaitu komoditas padi dan juga komoditas kacang tanah. Berdasarkan dari hasil wawancara, terdapat beberapa petani mengeluh mengenai persoalan layak atau tidaknya usaha tani yang mereka usahakan, yakni komoditas padi atau komoditas kacang tanah. Oleh sebab itu, perlunya perencanaan yang matang dalam usaha taninya dengan melalui aplikasi berbasis website Si Cantik, di mana dalam aplikasi tersebut dapat mengetahui keuntungan komoditas mana yang paling besar untuk dilanjutkan atau diusahakan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu terkait solusi bagaimana mengatasi permasalahan yang ada di Desa Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, yaitu dengan adanya rencana kegiatan dilaksanakan selama 1 minggu 2 kali pertemuan. Di antaranya, hari pertama yaitu terkait sosialisasi perencanaan usaha tani dengan pemberian materi, hari kedua memberikan bantuan teknologi berupa tablet, hari ketiga pelatihan pengenalan website Si Cantik, dan hari keempat pengaplikasian website Si Cantik. Terkait sosialisasi perencanaan usaha tani, sebagian besar penurunan produktivitas disebabkan oleh kurangnya perencanaan terhadap komunitas yang direncanakan. Maka dari itu, perencanaan usaha tani sangat penting untuk dilakukan, sebab dilakukan untuk mengatur sumber daya usaha tani yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Perencanaan usaha tani ini dibuat dengan mengetahui komoditas, musim tanam, status kepemilikan lahan, luas lahan, jarak tanam, sistem penanaman, umur panen, komoditas, biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan serta pemasaran. Sifat perencanaan usaha tani yakni menguji implikasi pengaturan kembali sumber daya usaha tani. Perencanaan ini tertarik untuk mengevaluasi akibat yang disebabkan oleh perubahan metode berproduksi maupun organisasinya, serta perencanaan dapat dilakukan pada usaha tani sebagai suatu kesatuan atau sebagian saja.
Selanjutnya yaitu terkait apa sih aplikasi Si Cantik itu? Si Cantik merupakan sebuah aplikasi untuk membuat simulasi perencanaan usaha tani berdasarkan lahan dan sumber pengairan dengan menentukan kebutuhan-kebutuhan komoditas yang ada. Dalam aplikasi ini Si Cantik terdapat beberapa fitur yang telah disediakan. Perlu diketahui bahwasanya sangat penting sekali sebelum menggunakan aplikasi Cantik terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap 1, mengidentifikasi potensi di seputar kondisi lingkungan yang akan digunakan untuk kegiatan budidaya usaha tani, misalnya jenis lahan, ketersediaan air, ketinggian dataran rendah, lahan usaha tani, dan lain-lain. Yang kedua, mengidentifikasi ketersediaan input yang dipergunakan. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan modal, peralatan, keuangan, dan lain-lain. Yang keempat, memilih komoditas yang akan diusahakan didasarkan pada kondisi lingkungan dan permintaan pasar. Yang kelima, membuat rancangan pola tanam. Yang keenam, bagi pemula mempelajari teknik budidaya tanaman dan semua kebutuhan untuk budidaya tersebut. Yang terakhir yaitu memilih pola tanam yang paling menguntungkan. Setelah tahap pertama yaitu ada tahap kedua, yaitu menggunakan Si Cantik untuk mengetahui prediksi tingkat pendapatan dan tingkat kelayakan dari masing-masing komoditas yang direncanakan untuk dibudidayakan. Yang kedua, menentukan pola tanam yang paling menguntungkan berdasarkan pendapatan yang diprediksi akan didapatkan satu siklus pola tanam. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, yang mana yang pertama, kebutuhan input dalam Si Cantik ditulis berdasarkan best price usaha tani komoditas tersebut. Yang kedua, sebelum menggunakan Si Cantik, maka terlebih dahulu harus mempersiapkan data-data harga input yang akan digunakan dan harga prediksi harga output. Yang terakhir yaitu terkait informasi harga input dapat diperoleh dari lingkungan di mana petani tinggal atau informasi marketplace. Setelah mengetahui beberapa tahap tersebut, selanjutnya dilakukan pelatihan pengenalan website Si Cantik, yang mana sudah saya paparkan terkait tampilan awal website Si Cantik seperti apa, mungkin bisa diamati. Lalu yang kedua yaitu halaman pertama formulir perencanaan website Si Cantik, di mana di dalamnya fitur yang disediakan ada lahan dan sumber pengairan, ada komoditas yang diusahakan, lalu input variabel, input tetap, input tenaga kerja, hasil perencanaan, dan juga ranking. Setelah itu, bagaimana sih penggunaan dalam fitur-fitur tersebut? Nah, yang pertama yaitu terkait fitur lahan dan sumber pengairan. Fitur lahan dan sumber pengairan itu digunakan dalam menentukan komoditas yang diusahakan, seperti lahan termasuk dataran rendah atau dataran tinggi, dan sistem pengairannya itu seperti apa. Lalu yang kedua yaitu komoditas yang diusahakan. Dalam fitur ini itu terdapat beberapa komoditas yang bisa diusahakan sepanjang tahun. Komoditas yang ada di sistem ini kita pilih itu berdasarkan kondisi lahan dan sumber pengairan. Lalu fitur yang ketiga yaitu terkait input variabel. Nah, biaya dibutuhkan untuk budidaya komoditas per hektar dengan berbagai macam kebutuhan pupuk. Terkait harganya itu diisi berdasarkan harga yang berada di lingkungan di mana kegiatan usaha tani akan dilakukan. Lalu yang keempat yaitu input tetap, yang mana mengisi harga dari biaya tetap yang diusahakan berdasarkan harga di mana kegiatan usaha tani akan dilakukan, sama seperti sebelumnya terkait input variabel. Lalu yang terakhir yaitu terkait input tenaga kerja, itu sama seperti input tetap dan input variabel, di mana dalam fitur ini berapa upah tenaga kerja dalam kegiatan usaha tani yang akan dilakukan. Nah, setelah melengkapi dan mengisi di beberapa fitur yang sudah saya jelaskan tadi, di mana akan menghasilkan fitur tampilan hasil perencanaan dan ranking. Nah, dengan adanya fitur ini, perencanaan ranking ini, kita bisa mengetahui nih seberapa besar keuntungan dari usaha tani yang akan dilakukan, di mana layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan dengan melihat pada fitur ranking. Selanjutnya, cara pengaplikasian Si Cantik, yang mana pertama kita buka Google dan salin link yang sudah disediakan. Nah, setelah itu muncul tampilan depan aplikasi Cantik seperti apa, bisa diamati. Setelah itu kita klik mulai perencanaan. Nah, habis itu keluar formulir perencanaan yang mana terdapat fitur-fitur yang sudah jelaskan tadi. Di sini kita mencoba untuk memilih jenis lahan rendah dan sumber pengairan tersedia sepanjang tahun.
Lalu kita klik simpan. Setelah itu muncul komoditas otomatis, ada tomat, padi, dan kacang tanah. Kita pilih padi. Lalu setelah ada padi, di situ kita masuk ke input variabel yang mana terkait harga benih, harga pupuk, dan harga kebutuhan lainnya. Kita isi berdasarkan menyesuaikan harga di lingkungan yang diusahakan. Kita isi semua terkait fitur-fitur tersebut, ada input tenaga kerja, input biaya tetap, dan juga input biaya variabelnya seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, setelah mengisi beberapa fitur tersebut, itu akan muncul hasil perencanaannya yang mana terdapat biaya akhir, keuntungan, RC rasionya, setelah itu BEP produknya. Nah, untuk harga satuan sendiri itu diisi berdasarkan harga yang berada di lingkungan di mana kegiatan usaha tani akan dilakukan. Nah, setelah itu untuk mengetahui ranking sendiri, di sini mulai cara seperti awal tadi, di situ nanti akan otomatis mana yang pantas untuk diusahakan dan untuk dilanjutkan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya aplikasi Si Cantik ini merupakan sebuah aplikasi untuk membuat simulasi perencanaan usaha tani berdasarkan lahan dan sumber pengairan dengan membutuhkan kebutuhan komoditas yang ada. Dengan aplikasi ini itu dapat membantu petani di daerah Desa Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya dalam menentukan komoditas yang layak untuk diusahakan atau dilanjutkan, yakni komoditas padi atau komoditas kacang tanah. Selain itu, dengan aplikasi ini petani bisa mengetahui keuntungan yang didapatkan. Selain itu juga manfaat dari adanya perencanaan usaha tani ini, yaitu dengan aplikasi Si Cantik ini, yang pertama itu diperoleh petunjuk mengenai apa yang harus dilaksanakan dan kontinuitas terjamin. Lalu yang kedua itu penyimpangan dan kesalahan dapat dikurangi. Lalu yang terakhir itu dapat jaminan mendekati kebenaran dan alat evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.